Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Stuti dengan NIM 191420987 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi pada tumbuhan. Ini guna untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian respirasi pada tumbuhan, di mana pengertian respirasi itu sendiri adalah suatu proses di mana reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida dan air. Nah, sedangkan respirasi pada tumbuhan itu sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman dalam tumbuh dan berkembang. Nah, ini dilakukan dengan cara penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas. Nah, adapun energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi yaitu energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya seperti NADH dan FADH. Nah, persamaan reaksi dari proses respirasi pada tumbuhan ini yaitu C6 12HO6 tambah O2A CO2 ditambah H2O tambah energi. Nah, tumbuhan itu melakukan respirasi di pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Ini terjadi karena respirasi itu dengan ada kaitannya dengan proses fotosintesis. Nah, respirasi ini juga terjadi pada malam hari. Nah, pada saat tumbuhan itu tidak melakukan fotosintesis. Nah, respirasi itu terdiri dari beberapa substrat senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Adapun substrat yang respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula, di mana ini yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, pati, lipid, asam organik, dan protein. Nah, adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam respirasi adalah pucuk bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akarnya, ujung batang, dan ujung akar. Nah, lanjut, yang kedua itu klasifikasi respirasi pada tumbuhan. Nah, di mana klasifikasi respirasi pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua respirasi. Nah, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, di mana respirasi aerob ini yaitu proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Nah, tahapan dalam proses respirasi aerob ini yaitu penyerapan oksigen, pemecahan organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Nah, sedangkan respirasi anaerob itu sendiri merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, respirasi anaerob ini misalnya juga disebut dengan proses fermentasi. Nah, kadar O2 dalam respirasi anaerob ini itu sangatlah minim. Nah, lanjut yang ketiga, proses respirasi pada tumbuhan. Nah, di mana di sini tuh ada 5 tahap proses respirasi pada tumbuhan, di mana tahap yang pertama yaitu oksigen ini akan ditangkap atau diserap dari udara bebas. Nah, di lingkungan sekitarnya. Yang tahap yang kedua itu proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, tahap ketiga oksigen akan masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian akan mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Tahap yang keempat itu karbon dioksida yang dihasilkan tadi itu akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Nah, tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi ini akan terjadi. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu glikosilisis, dekarboksilasi oksidatif,
siklus asam sitrat atau biasa disebut dengan siklus Krebs, dan yang keempat itu transport elektron. Baiklah, yang pertama itu glikolisis. Nah, glikolisis ini yaitu tahapan perkembangan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat. Nah, di sini itu asam pirufat itu beratom C3. Nah, dalam tahap glikolisis ini akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan dua molekul NADH yang digunakan untuk proses transport elektron. Nah, kemudian asam pirufat ini akan diproses di tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, lanjut yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini yaitu proses perkembangan asam pirufat tadi menjadi asetil CoA dengan melepas CO2. Selain asetil CoA, NADH juga itu dihasilkan di proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, hanya saja itu bedanya asetil CoA ini diproses melalui asam sitrat, sedangkan NADH itu digunakan dalam transport elektron. Yang ketiga, siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini atau disebut juga dengan daur asam sitrat ini yaitu suatu proses pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Nah, siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Nah, keempat atau yang terakhir itu ya adalah transport elektron. Nah, adapun transport elektron ini yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Nah, dalam reaksi transport elektron ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, quinon, ferrodoksin, dan flavoprotein. Nah, oke, lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Nah, di mana faktor ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, baiklah langsung saja pada faktor internal. Di mana faktor internal yang pertama itu faktor protoplasmik. Nah, faktor protoplasmik ini mempengaruhi laju respirasi dan juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari suatu protoplasma. Nah, di mana kuantitas dan kualitas protoplasma dalam sel itu dipengaruhi oleh umur sel tumbuhan. Nah, semakin bertambah umur sel tumbuhan itu semakin bertambah pula kualitas dan kuantitas protoplasma sel. Nah, faktor yang kedua, konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Nah, laju respirasi itu sangat bergantung pada konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Karena substrat yang semakin banyak tersedia di dalam sel, maka laju respirasinya akan mengalami peningkatan. Oke, lanjut pada yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama itu adalah temperatur. Nah, di mana pada temperatur yang tinggi itu akan maka laju respirasi akan menurun sehingga seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, faktor yang kedua itu cahaya. Nah, peningkatan intensitas cahaya ini akan menyebabkan peningkatan laju respirasi. Nah, yang ketiga, konsentrasi oksigen di udara. Nah, oksigen ini merupakan faktor yang utama dalam berlangsungnya respirasi aerob. Nah, oleh karena itu, laju respirasi aerob ini sangat bergantung pada konsentrasi udara yang tersedia. Nah, yang keempat itu konsentrasi karbon dioksida. Nah, di mana peningkatan konsentrasi karbon dioksida di udara ini dapat meningkatkan terjadinya penutupan stomata. Nah, karena itu pertukaran gas menjadi berkurang dan akan terjadi penurunan laju respirasi. Nah, faktor yang kelima, tersedianya air. Nah, air ini itu merupakan media tempat terjadinya respirasi. Oleh sebab itu, tidak tersedianya air akan menyebabkan turunnya laju respirasi. Nah, faktor yang keenam itu luka pada organ tubuh. Nah, luka pada organ tubuh itu pada umumnya dapat menyebabkan inisiasi jaringan merismatik.
Nah, pada daerah luka sehingga dapat berkembang menjadi talus. Nah, dengan adanya inisiasi merismatik ini, maka menyebabkan peningkatan laju respirasi karena sel-sel yang bersifat merismatik itu banyak mengandung substrat respirasi yang cukup tersedia. Nah, faktor selanjutnya yaitu senyawa kimia. Nah, adapun bila senyawa kimia itu dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan laju respirasi pada tahapan di awal. Namun apabila keberadaan senyawa kimia itu dalam jumlah banyak, maka akan menurunkan laju respirasi. Nah, turunnya laju respirasi itu disebabkan karena senyawa-senyawa kimia itu bersifat menghambat reaksi enzimatik pada reaksi respirasi. Nah, faktor yang terakhir yaitu perlakuan mekanik. Nah, beberapa perlakuan mekanik seperti adanya pembengkokan serta pengusapan dan penggosokan itu dapat mengakibatkan laju respirasi. Akan tetapi jika perlakuan mekanik itu secara berulang-ulang, maka efeknya tidak mempan lagi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem respirasi pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.